Selamat datang di PP Persatuan Perkumpulan Bapak-Bapak Jakarta Barat kecuali Patrick. Ex Jakarta Barat. Ex Jakarta Barat. Pat, lu nih ya yang selalu lu akuin ya, tempat tinggal lu di mana lu pernah akuin di mana aja. Perempuan siapa aja lu akuin bekas lu. Lu bener-bener kayak binatang, kayak anjing bener lu. Anjing. Kencing di mana? Gue pernah nih di sini ya gitu loh. Bener semua lu akuin. Pokoknya gini, Wat. Lu kalau main-main ke Taman Alfa Indah, Wat ya. Lu cium-cium deh di daerah-daerah ujung-ujung dekat-dekat McDonald sana. Lu cium, pasti bau kencing gua dari sekitar itu. Terus lu bangga, Pet, kayak gitu, Pet. Allah. Kan? Ya udah emang. Ntar dulu, kita kenalin dulu tamu kita pada pagi hari ini. Ini pagi, sore hari ini. Ada Kang Asep. Ya, ada halo. Abang Ganteng, Bang Tio. Yang tiap kali kalau dia lagi bawa hosting acara MU pasti MU juara. Apa? Kagak. Enggak ya. Gue tuh siaran bola tuh Indonesia aja yang gue siaran sama Kang Jalu sama KJ kalah mulu. Jadinya ya udahlah. Tapi enggak, kemarin tuh lu menang. Nah, kalau Kang Asep nih dia senior tabloid ya Kang ya? Tabloid bola ya? Senior tabloid lu di kasih soccer dia benda. Amat awat. Gue tadi mau introduce, ya udah lu yang introduce dah. Kang Asep ini adalah seorang jurnalis senior. Wah. Ya. Di tabloid soccer, tapi mantan jurnalis di tabloid soccer. Legendaris gitu itu tabloidnya. Ya, sekarang redaktur di Football 5 Star ya Kang ya. Iya, betul. Itu hotel ya? Bang. Gue salah. Sorry. Hotel virtual. Ya, kemudian dia juga menulis buku Senarai Fakta Piala Dunia ya. Piala Dunia. Dari Ya, Piala Dunia gitu loh. Jadi cukup banyak lah prestasinya. Dulu juga sempat juara lomba azan waktu SD kelas 3. Nggak salah ya, yuk. Bang, gue juara lomba sholat komplek, Bang. Upacara bendera tuh. Gue juara lomba sholat komplek, Bang. Gue juara lomba sholat komplek. Nanti gue tunggu dulu dong, Mas Tio. Ini kan Kang Asep dulu, gitu loh. Cukup banyak prestasinya. Seorang penggemar Bayern Munchen dan juga tim nasional Jerman Timur, zaman Thomas Doll dan Jerman Timur ya. Jerman Timur ya. Ya, Jerman. Thomas Doll, Patrick nggak ngerti itu, Kang. Nggak tahu dia Thomas Doll. Dia dulu. Ya, baby doll. Gua aja nggak tahu kalau Jerman pernah ada barat sama timur. Udahlah, nggak ngerti gue. Jadi ya ini Kang Asep hari ini kami mengundang dia dalam rangka untuk membahas pertandingan perempat final antara nyaut dong Patrick lontong. Inggris lawan Jerman. Giliran dapat kalau duit cepat transfer minta. Ini nggak mau nyambung. Ya antara Inggris dengan Jerman. Apakah Inggris akan melakukan keajaiban seperti Switzerland mengalahkan Prancis? Kita nantikan nanti malam. Ya, terima kasih dan nonton Pro Salam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, selesai apa? Lu lock out. Kita mau ngobrol bertiga aja. Gitu. Dan ada juga Mas Tio Prasetyo Utomo, salah seorang penggemar sepak bola Indonesia yang rutin melakukan away days, yang mana hampir setiap negara yang kita singgahi bareng-bareng selalu ada kisah terselubung dari dia gitu loh. Tio ini kurang dikenal sebagai seorang pemerhati sepak bola, lebih sebagai pemerhati sepeda sekarang, ya. Culture, Bang, culture. Ya kan? Kalkulator. Culture. Itu kalkulator. Culture, bego. Aduh, bapak-bapak. Hari ini kami kedatangan 2 orang tamu dan Porsalang sebagai sebuah platform yang sering mengundang bintang-bintang tamu terkenal dunia untuk menyuarakan opini. Kami di sini akan bersifat netral. Tidak akan condong ke Jerman ataupun Indonesia, ya. Maka hari ini kita akan menyaksikan debat antara Inggris. Antara Kang Asep dari kubu Jerman dan Mas Tio dari kubu. Seperti dilihat di jersey di belakangnya. Jersey tahun berapa, Mas? 2014, Luxio debut. Berarti itu pasten dong. Kalau 2021 harusnya C. Bang, bercanda lu bapak-bapak banget. Gimana ini? Gue mau mulai dari Jerman dulu. Karena
Jerman memasuki kompetisi dengan kurang meyakinkan, Kang. Ya. Somehow ini mengingatkan gua seperti di 2000, yang mana mereka juga yang mana mereka tidak lolos ya. Menjadi juru kunci dengan pemain-pemain tua seperti Lothar Matthäus, Thomas Hässler masih main, kemudian ada Thomas Linke segala macam, nggak salah ya. Nah, selepas itu yang gue ingat Jerman melakukan revolusi, benar nggak sih? Kalau nggak salah DFB-nya melakukan kayak menyeragamkan kurikulum sepak bolanya, benar ya? Betul. Sehingga muncul bintang-bintang baru. Pet, lu nggak akan ngerti sepak bola internasional, you can lock out. Kita semua tahu gitu ya. Benar ya Kang ya? Kan selepas 2000 itu sehingga wajah gue itu biar orang tetap nonton Porsalang, seneng lihat aja. Sehingga di 2002 mereka mulai memetik hasil, masuk final, kalah dari Brasil dan konsisten terus masuk di minimal perempat final, seingat gue kalau nggak salah. Kecuali 2004. Iya, kecuali 2004 kan? Iya, nggak lolos juga. Nggak lolos juga 2004 gitu kan. Cuma kan ya selepas 2002 masuk final, 2004 nggak lolos, 2006 setelah Under Klinsmann yang benar-benar memetik hasil dari pemain-pemain muda, Jerman bisa konsisten minimal masuk semifinal ya, kalau gue nggak salah ingat. Diteruskan oleh Loh yang menjadi asistennya, dan kalau gue nggak salah Loh ini pelatih Jerman terlama, betul. Benar ya? Sepanjang sejarah mengalahkan Franz Beckenbauer sama Helmut Schön kalau nggak salah ya. Helmut Schön sama Sepp Herberger. Sepp Herberger, oke. Nah, setelah itu kan yang gue lihat sekarang Jerman kekurangan pemain muda. Ya. Kalau dulu pada saat 2006 tuh muncul Podolski, kemudian Philipp Lahm gitu ya, Schweinsteiger gitu kan. Cuma satu yang menggelitik gue adalah kemana Sebastian Daessler, ini agak out of topic. Seseorang yang dulu dijulukin Beckhamnya Jerman, Beckhamnya Bavaria, benar ya? Something wrong with him, mungkin nggak bisa menanggung beban segala macam sehingga hilang. Nah, Jerman sekarang kalau gue lihat tidak menjadi Jerman yang semenakutkan dulu. Iya. Apakah ada efek karena terlalu lama si Lo memegang tim? Yang mana menurut gue nih ya, sebagai seorang fans bola yang awam gitu ya, harusnya mungkin dia udah step out setelah hancur lebur di 2018. Dan sekarang memasuki kejuaraan Eropa, kalah di pertandingan pertama walaupun mainnya nggak terlalu jelek menurut gua, dan ketemu musuh bebuyutan Inter malam. Gitu. Nah, menurut lu sendiri gimana sih Jerman sekarang, Kang? Ya, Jerman sekarang bisa dikatakan memang berada di titik nadir lagi ya. Setelah 2018 mereka belum move on kalau kata saya ya. Belum move on karena ya Low juga masih terus mencoba-coba. Ya, kalau saya sih yang aneh itu Low kenapa harus terus mencoba-coba taktik baru gitu. Bahkan sampai masuk ke Piala Eropa sekarang pun dia masih kekeh dengan 3-4-3 yang sebetulnya tidak familiar dengan para pemain dan di sepak bola Jerman sendiri. Kita lihat di Bundesliga siapa sih yang main dengan pola itu? Mungkin yang di papan atas cuma RB Leipzig gitu. Dan yang masalah sebenarnya kan yang tadi dibilang oleh Bang Fuad juga bahwa Jerman sekarang saya akui bahwa mereka kekurangan superstar. Ini yang sebetulnya pernah juga dialami Belanda beberapa tahun lalu, kemudian juga Italia juga sebetulnya ya. Italia musim ini. Iya, Italia juga sampai sekarang kan belum ada superstar sebetulnya. Yes, itu Tapi mereka sudah solid secara tim karena mereka sudah, dan yang salut adalah Mancini mampu meramu pemain-pemain yang ada dengan taktik yang tepat gitu. Nah, sekarang Low itu antitesis dari si Mancini ini gitu. Pemain yang ada sekarang itu tidak menunjang 3-4-3 gitu. Siapa sih wingback yang biasa bermain di situ? Cuma Gosens. Yang lain tuh nggak ada gitu. Sampai akhirnya Joshua Kimmich digeser ke kanan. Nah, masalahnya kemudian gimana kalau Gosens atau Kimmich itu cedera atau kemudian kena kartu akumulasi nggak bisa main. Siapa yang akan main? Itu yang dipaksakan sebetulnya. Dan itu sebetulnya jadi kritik umum juga gitu, baik di Jerman maupun juga di fans yang di sini juga sama gitu, menyesalkan kenapa sih Low ini tetap kekeh aja gitu. Padahal udah terbukti hancur-hancuran gitu. 6 pertandingan terakhir kan selalu kebobolan. Kemudian yang memalukan kan kalah lawan Makedonia Utara. Itu luar biasa malu gitu. Kemudian kemarin juga empot-empotan lawan Hungaria gitu. Apa karena mungkin Low itu ada hubungan spesial dengan Angela Merkel mungkin? Nggak, Porsalang biasa ngelempar gosip, nggak apa-apa. Kami ini channel lampu merah. Kalau saya sih affair-nya mungkin sama DFB ya. Affair-nya mungkin sama DFB gitu. Terlalu lama sih sebetulnya. Ketika 2018 memang seharusnya dia out. Bahkan kalau dia wise sebetulnya ketika juara tahun 2014 dia step down. Step down ya. Mundur, kemudian kasih tongkat
regenerasi gitu ke pelatih lain gitu. Dia akan terhormat ketika 2014. Saya kira ketika 2018 dia juga sebetulnya mungkin consider untuk turun, tapi dia juga ya mungkin masih ada pride untuk memperbaiki citranya gitu. Kemudian juga mungkin dilihat juga nggak ada yang available gitu. Ya, nah itu juga Jerman itu sepertinya kekurangan pelatih gitu. berkualitas kemarin-kemarin ya. Memang pelatih Jerman bagus-bagus gitu, cuma yang nggak ada yang available gitu. Yang repot kan di situ. Nah sekarang itu sebenarnya udah tepat gitu dengan ya keberhasilan DFB membujuk Hansi Flick ya. Hansi Flick dibujuk dan akhirnya mau gitu kan, itu udah tepat lah. Tapi yang masih disayangkan itu ya sekarang kenapa Low itu tidak pragmatis saja lah gitu, tetap dengan idealismenya dengan 3-4-3 gitu. Padahal tahun 2014 itu dia juga kekeh sebenarnya, sempat melakukan percobaan di 2 pertandingan awal dan itu tidak berhasil bagus gitu kan. Iya, betul. Akhirnya kemudian salah satu solusinya kan dia mengembalikan Philip Lahm ke sisi kanan, betul. Dari tadinya gelandang gitu. Dia double pivot tadi. Gitu. Dia masih mendengar, tapi sekarang walaupun kritik dari siapapun dari mana-mana, dia tetap kekeh dengan itu. Dan yang aneh juga dia tetap kekeh dengan susunan 11 pemain yang sama gitu. Kalau kita lihat kan 3 pertandingan awal itu di pertandingan fase grup itu kan hampir sama semua. Starting line up-nya sama gitu. Dan itu yang mengkhawatirkan gitu sebetulnya. Kalau misalnya, kalau misalnya Jerman mau bermain 3 back, kalau lu mundur ke 90-an pertengahan sih mereka familiar dengan 3-5-2 ya. Betul. Pada saat masih punya 2 wingback kencang model Brehma, Ziger, Rutter, Bertol gitu-gitu ya. Cuma masalahnya waktu itu kan sebetulnya mereka ada libero gitu. Iya, karena ada 1 libero, sekarang itu nggak ada. Setelah terakhir Matthias Sammer udah nggak ada lagi memang. Iya. Dan mereka juga pada waktu itu punya wingback yang bagus gitu, ada Stefan Reuter, ada Andy Bremer, kemudian berikutnya ada juga Christian Ziege, kemudian Jörg Heinrich, itu kan bagus-bagus, Thomas Strunz, itu kan bagus-bagus semua. Nah sekarang itu sudah nggak ada, setelah Philip Lahm itu nggak ada sama sekali. Bahkan sebetulnya di bek kiri mereka sudah bermasalah di 2014 sampai Benedikt Hövedes dia taruh bek kiri betul. Luar biasa. Itu sebetulnya Asli. sudah ada tanda-tanda sebetulnya. Makanya kan si Bertie Fox itu belakangan ketika si Gosens itu naik, dia speak up lagi bahwa ini ada yang salah dengan pembinaan di Jerman gitu. Bahwa Gosens itu bisa seperti ini karena dia didorong untuk menunjukkan kebolehannya gitu, keistimewaannya. Sementara di Jerman saat ini, dia menurut yang dia bilang itu terlalu textbook dalam arti semua pemain itu diarahkan ke arah yang sama, menjadi pemain di taraf yang sama, mencari kemampuan yang sama. Jadi mereka hilang gitu. Sepak bola Jerman bukannya textbook juga, Kang? Ya, sepak bola Jerman textbook, tapi yang dikritiknya adalah terlalu generalisir gitu. Ya, ini jadi nggak ada spesialisasi mau jadi apa nih pemain gitu. Makanya kita tidak menemukan lagi pemain yang punya kemampuan seperti Mesut Ozil misalnya. Kemudian kalau diperhatikan, siapa sih pemain Jerman yang sekarang punya tembakan keras dari luar kotak penalti? Nggak ada. Tendangan bebas? Terakhir Schweinsteiger yang begitu. Ya, nggak ada sekarang. Itu semua udah nggak ada. Nah, itu yang sebenarnya dikritik oleh Bertie Fox dan mungkin itu ada benarnya juga gitu. Saya nggak tahu fakta di lapangan seperti apa ya di sana. Tapi mungkin itu yang disuarakan oleh Bertie Fox ada benaran juga gitu. Karena memang saya melihat bahwa ada banyak pemain-pemain muda yang tadinya bagus gitu, tapi dia tidak bisa naik gitu. Salah satunya sama Yesil misalnya, Yesil gitu kan, yang bareng Emre Can gitu kan, itu luar biasa tajam, tapi kemudian nggak hilang aja. Betul. Kemudian anaknya Mehmet Scholl, Lukas Scholl itu hilang juga. Mehmet Scholl udah punya anak segitu tua kita udah Mas Tio ya. Mehmet Scholl udah punya anak loh. Lu Bang, gue masih muda. Oke, sekarang gue stop di Jerman gitu ya. Gue mau ke Inggris sekarang gitu ya. Inggris setelah di bawah Southgate sebelum Piala Dunia 2018 ya, kalau nggak salah ya Mas Tio ya. Kemudian dengan suatu, gue boleh bilang keajaiban tuh 2018 Inggris masuk semifinal, jujur aja gue bilang. Itu nggak ada keajaiban Bang, itu sudah disetting sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya oke, sorry, semifinal. Takdir Inggris menembus semifinal di bawah Southgate, seorang pemain yang pernah jadi pesakitan di 96 lawan Jerman, penalti dia nggak gol. Dan gue ingat tadi Thomas Strunz bikin gol loh di penalti itu Kang Asep. Benar ya? Di adu penalti 5 menang pertama gitu. Terus pada saat Southgate sebelumnya ngelatih apa sih terakhir? Aston Villa ya, kalau gue nggak salah ya Mas Tio ya? Villa, Boro pernah. Iya, Boro pernah gitu ya. Sukses, nggak ada bagus-bagusnya pokoknya. Ya itu udah takdir memang. Tidak sukses di klub, tapi lu sukses membawa negara lu ke semifinal. Ajang yang terakhir lu bisa masuk 4 besar itu
90 kan? 18 tahun yang 28 tahun yang lalu. Ya, 28 tahun yang lalu akhirnya lu bisa masuk ke semifinal lagi dengan skuad yang menurut gua tidak terlalu istimewa. Istimewa Bener nggak, Mas Bang? Tio? Jesse Lingard kurang istimewa apa? Oh ya, oke, sorry. Terlalu Lingard. Gila. Ya. Jordan Pickford Suka kiper pendek ya. itu bisa nebis penalti. Spesial. Ya, bagi ya, media gua Inggris, bagi lawannya mah biasa aja. Dan bagi fans-fansnya yang memang luar biasa ya. Ini fans Inggris sudah kayak grupis loh, Mas. Saya perhatikan. Parah. Asli. Gimana, Bang? Fans Inggris ini udah kayak grupis. Nah, yang mau gue tanya sekarang nih, lu sebagai pemerhati sepak bola yang sekarang udah rutin muncul di layar kaca, Terus ya selama Euro, flexing kan? terus. Baru 2 kali siaran di RCTI, Bang. 2 kali siaran di RCTI itu, Bang. Gak semua, lu bayang 270 juta rakyat Indonesia. Berapa orang sih yang punya kesempatan seperti itu? Ya, alhamdulillah. Gue tanya, gitu loh. Iya kan? Gitu. Nah, Lo tau nggak, Wat? Lo tau nggak? Dia muncul di TV ya, pakai jaket yang itu. Gue yang bangga, tau nggak? Gue mikirnya, bisa dulu di KFC minum mocha plot sebelah-sebelahan sama gue. Sekarang dia komentar duit lagi. Enggak, lu emang mau numpang tenar aja. Lu cuma mau bilang bahwa dulu Tio duduk di sebelah gue di KFC gitu. Gak penting banget hidup lu, benar gue bilang. Enggak, Bang. Yo, tapi Bang under Patrick sama Southgate. lu salah satu sejarah. Gue pulang juga. Gimana? Yo, under Southgate, gimana Inggris menurut lu? Sebenarnya gini ya, 2018 tuh nggak ada yang expect. Itu tuh Inggris sampai semifinal menurut gue, ya bener kata lu Bang, bukan kaja masih itu melebihi ekspektasi mereka kan. Pertama, lo lolos grup yang ada Belgia, lo cuma kalah dari Belgia kan. Yang ada dan itu seneng aja ngalah lo menurut gue. Iya, itu yang pinter Southgate. Yang Michy Batshuayi nendang kena mukanya sendiri ya kan. Betul, gol. Lok banget. Tapi emang 2018 tuh menurut gue, emang si Southgate udah tahu mau ngapain dengan formasinya apa. Lu lihat 3 back sejajar, Walker, Harry Maguire, John Stones. Gue di awal Piala Dunia gue bilang nih, Maguire kaku banget. Ini kayak orang nggak pernah olahraga kan, geraknya kaku ya. Tapi memang 3 back sejajar itu tambah Ashley yang di kiri, Kelly Walker itu pakem paling bener sih. Terus depannya tuh kan ada si Jesse Lingard, Raheem Sterling kan 3-4-3 dia pakai. Iya, 5-2-1-2 kan. Maksudnya dua wingback. 2 gelandang. Terus 2 gelandang. Gue lupa gelandangnya siapa gitu. Lingard, Henderson. Ya, dia taruh Lingard, Henderson, kemudian dia taruh Eric Dyer sama Henderson yang jadi double pivotnya. Ya, tapi kan di itu depan kan, nah si Southgate tuh udah tahu di 2018 dia bakal main kayak gitu kan. Karena skuadnya seperti itu. Tapi di 2021 ini yang menurut gue nih dia hoki banget sih. Kalau 2020 itu pemainnya banyak yang cedera loh. Rashford tuh cedera loh. 2020. Cedera, betul. Terus mungkin Harry Kane juga cedera. Ya kan? Berantakan tuh Inggris tuh. 2021 tuh terselamatkan, gimana ya, blessing in disguise karena ada pandemi ya. Jadi terselamatkan beberapa tim juga gitulah. Tapi di Euro 2020 ini si Southgate tuh kayak bingung mau mainin gimana. Menurut gua, lu pakem 3 back sejajar udah paling pas sama Inggris tuh. Ngapain bawa ada 10 back kanan banyak banget, tapi lu tetap main 4-2-3-1. Ya kan? Declan Rice, Calvin Phillips lawan Kroasia, Calvin Phillips gila sih. Tapi pas ketika lawan Scotland, itu Scotland masih dengan pemain yang di atas kertas jauh di bawah Inggris ya. Billy Gilmore yang di Chelsea juga main juga jarang-jarang, tapi mungkin ngelihat Jorginho sama N'Golo Kante main latihan secara reguler, man of the match. Tapi kan menurut gue ada satu yang salah dong. Pas lawan Ceko pun Grealish main, wah tuh gila sih, gue senang banget ngeliatnya. Tapi pas Grealish keluar, ya berarti kan masalah udah tahu dong satu apa dong. Lu nggak ada satu pemain. Kalau dulu 2018 itu sebenarnya orang pada bilang, ini Jesse Lingard ngapain sih di lapangan? Tapi orang tuh nggak tahu gunanya dia tuh buat apa. Gunanya dia tuh lari-lari aja. Kalau mungkin orang Jerman bilang Roem Deuter ya, kayak si Mueller atau apa. Tapi kan maksudnya porsinya beda lah. Lingard kiri kanan, gerak kiri kanan, terus nggak jelas tiba-tiba di depan gawang. Lingard nyetak gol lawan Panama kan. Lawan Panama, sisanya cuma gerak-gerak gitu aja, bikin orang bingung karena ngebebasin si Harry Kane sama si Raheem Sterling, sama kayak yang dilakukan sama Oliver Giroud sama Prancis pas juara kan. Betul. Nah, tapi itu ketika Grealish keluar, ada satu yang hilang loh. Dan menurut gua, lu masih punya Jadon Sancho. Belum dimainin sama sekali loh. Jadon Sancho belum dimainin sama sekali. Gua entah kenapa, maksudnya kan ada anggapan orang bilang bahwa karena lu nggak main di Premier League, lu makanya nggak dimainin. Enggak lah, menurut gua, zaman sekarang udah nggak kayak dulu. Lu tinggal googling udah keluar tuh. Jadon Sancho. Segala macam statistiknya ada. Saya juga tahu di Bundesliga Jadon Sancho gila banget musim lalu. Menurut gue musim dia lebih bagus daripada Marcus Rashford. Ya betul. Kan?
Marcus Rashford main di Inggris musim kali ini kan dia sambil nahan sakit kan. Dia kan kemungkinan besar habis Piala Eropa dia operasi kan. Operasi dia. Kan gini, ada kemarin tuh ya orang yang di pertandingan pertama Kroasia orang pada bilang, wah ini kenapa Inggris nggak mainin pemain Manchester United? Southgate tuh tahu kalau dia mainin pemain Manchester United kemungkinan besar dia nggak bakal bisa main di babak selanjutnya karena lu sepanjang musim MU itu nggak ada libur loh, liburan istirahat tuh, betul. Dengan main high intensity football yang dimau-mau oleh Gunnar Solskjaer, Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw, terus Dean Henderson, Mason Greenwood yang kena tarik itu kan mereka nggak pernah ada libur kan. Jadi si Southgate tuh tahu, dia bilang kayak dia mungkin berpikir kayak gue mendingan mainin nanti nih babak knockout abis-abisan dulu di sana deh. Babak grup kan lu mesti ada 3 terbaik kan. Jadi lu sebenarnya peluang untuk lolos sangat besar sekali lah sekarang. Betul. Jadi iya, gue ngelihat si Southgate masih mencari apa sih yang formula yang pas. Formula yang pas. 4-2-3-1 sebenarnya menurut gue pas lah. Lu punya Mason Mount, lu punya Jack Grealish, setipe lah. Mason Mount pemain terbaik Chelsea musim lalu, terus lu lihat umpannya dia ke Kai Havertz di final Liga Champions, bagaimana perkembangan dia di bawah Thomas Tuchel, terus juga Jack Grealish, ya dia hampir ditawar 100 juta pound sterling kan sama Man City. Ya kan, tapi maksud gue lawan Jerman nanti tuh gue kayak ya perkembangan dari 2015-2020 sebenarnya sih nggak jauh beda, cuma pemainnya aja si Southgate masih bingung gue main pakai apa ya, karena kalau 2018 sudah tahu dari awal 5 back itu 2 gelandang 3 penyerang, lu udah kelihatan dah lu nggak usah main bagus, dan juga kita tahu set piece Inggris salah satu yang terbaik, lu bagus berjejer betul itu udah ketahuan berantakan. Dan sekarang gue ngelihatnya ya di arahan Inggris tuh kan cuma menang lawan Ceko sama si Kroasia sama Scotland kan. Lalu gue berharap mereka ini aja runner up aja, nggak usah juara grup gitu kan. Deg-degan bang. Kan lawan Belanda daripada Jerman, ya lo kalau tadi Kang Asep bilang maksudnya Jerman lagi nggak bagus banget, tapi tetap ini Jerman nih bukan tim turnamen, bukan masalah sepak bola kemampuan sekalitas, ini udah kayak mentalitas, udah gimana ya, lu udah inferior duluan lo. Makanya gue sampai sekarang tuh kayak mendingan kalau mau kalah mendingan sekarang aja ya Inggris ya, biar kayak kita tuh nggak final tuh kayak aduh kalau kalah di final kan lebih kayak nyesek. Gue bilang sama Bang Fu sama Patrick, gue bilang kayak ini MU kalah final Liga Champions 2 kali aja di Roma sama Wembley aja, gue sampai sekarang nggak mau nonton cuplikan nih gue. Sesimpel Aguero nyetak gol gawang kiper nggak mau gue tonton tuh. Karena sampai sekarang asli. Daripada kalah di final kan bang, sakit bang. Tapi yuk, gue jadi teringat karena once Southgate memutuskan membawa 4 back, gue pikir ini orang kan memainkan pola yang sama dengan waktu di Rusia. Gue juga salah pikir gitu. Karena ini pakem yang udah dia pakai di timnas dan ini timnas yang udah dia pegang 2 tahun lebih. Yang harusnya lu udah ngelotok nih, beda dengan lu yang pada saat ubah ke 3-4-3. Ini kan sesuatu yang baru, yang hampir tim-tim di Jerman juga nggak pakai gitu loh. Iya kan? Nah, tadi kan gue berpikir dia akan mainin Walker, Stones, Maguire gitu, atau mungkin Mings karena Maguire cerita. Tapi Medrovek lu lihat main pertama malah dia taruh Trippier di kiri. Gitu. Jadi bagi gue kayaknya cuma dia sama Tuhan yang tahu dia mau bikin apa tim ini gitu. Karena itu kenapa di Trippier gini gue nggak bisa menyalahkan dia. Ben Chilwell baru selesai Liga Champion, masuk timnya juga telat. Iya kan? Luke Shaw yang tadi gue bilang alasannya. Betul. MU tuh paling sedikit. Mason Mount juga kan baru selesai. Iya, tapi MU tuh paling sedikit istirahat dibandingkan tim Premier League lain. Tim lain, betul. Yang pas lawan Spurs tuh yang dia seminggu yang di pending lawan Liverpool itu baru bisa napas tuh mereka. Baru nafas. Sisanya tuh nggak pernah napas tuh, kayak beneran midweek main, weekend main, lu gila. Lu Aaron Wan-Bissaka seminggu bisa 3 kali. Iya, Aaron Wan-Bissaka main terus, Harry Maguire main terus, dan ketika Harry Maguire cedera kayak ya udahlah memang ini udah kayak tip of the iceberg, kayak udah di ujung, kayak dia tinggal pecah doang. Tapi memang ya bener kata Bang Fu juga, misalnya kayak belum tahu lah sih Southgate mau ngapain. Kayak nanti lawan Jerman pun kita juga belum tahu dia bakal nurunin kayak gimana. Iya. Nah kalau gue sendiri ya, gue berharap sebenarnya di partai terakhir Kane gak dimainin karena Kane itu terlalu capek, kelihatan banget. Nah ini permasalahannya bang, yang gue ngeliat, mungkin Kang Asep bisa nambahin atau ngerevisi atau mungkin tambahan ya, kayak Harry Kane itu kan dia tipikal goal getter ya. Lo kalau lihat di Spurs dia tuh bisa jadi defensive forward. Disuruh Mourinho sampai turun ke tengah. Itu kemampuannya dia, dan itu kelebihannya ada di Inggris. Tapi ketika lawan tim, let's say katakanlah kayak Scotland lawan Ceko yang bertahan gitu. Lu nggak bisa mainin Harry Kane. Lu nggak butuh. Lu butuh
let's say katakanlah contoh bisa diganti Watkins. Phil Foden jadi false nine kayak waktu dilakukan sama City. Kan Iya, bisa waktu kan? lawan United. Foden jadi false nine, kanan lo bisa taruh let's say Sterling ataupun Jack Grealish, kiri Grealish atau Rashford. Ini banyak, winger lo tuh banyak banget loh. Winger lo tuh salah satu yang terbaik, valuasi tinggi banget loh pemain-pemain Inggris. Betul. Jadi kayak beneran sebenarnya ya entah kenapa gue ngelihatnya kayak ini kenapa ya? Maksudnya mesti maksain Harry Kane yang kalau kita lihat dia kayak jadi beban nasional gitu loh. Kayak pertama beban di Spurs udah berat banget kan, timnya nggak pernah juara, terus jadi bercandaan orang banyak banget. Jadiin kapten di turnamen besar. 100 juta sama City ditolak kan mental bang. Kena itu mentalnya. Dan gitu. kalau gue ngeliat gini sih, sorry Kang Asep sama Tio ya. Ini pernah gue bahas di box to box ya sama Rana sama Dex sama Rusi waktu itu. Gue bilang, lu kan bawa Kane, lu bawa Calvert-Lewin. Dua pemain yang tipenya hampir sama. Iya kan? Itu kenapa waktu itu gue bilang di box to box bahwa mereka nggak bisa diduetin gitu. Kalau lu mau duetin Kane sama Watkins misalnya, dia bawa Watkins loh. Oli Watkins kan di bawah. Oh iya, di bawah. Dia bawa Oli Watkins gitu loh. Dan tipenya sangat berbeda gitu loh. Kane bisa menjadi target man, Watkins tuh bisa buka ruang yang lebih licin kan gitu. Tipikal ini ya, tipikal cepat pemain cepat sama pemain besar kayak Lewis Shearer sama Owen. Kayak Shearer sama Owen. Nah, kan maksud gue itu gue bilang dulu di box to box. Makanya gue bilang kenapa Bamford tidak dibawa, gue sebagai fans Inggris tidak kecewa karena tipikal Rashford, Kane dan Calvert-Lewin hampir sama gitu loh. Once misalnya tim lu buntu, yang lu masukin kan bukan pemain yang bertipe sama. Yang lu masukin adalah pemain yang punya tipe beda supaya back lawan tidak tahu cara mengantisipasi kan gitu. Nah, kemarin waktu lawan Ceko, gue berharap Watkins yang dia mainin. Karena gol dia juga nggak jelek loh musim kemarin gitu ya. Sambil ngasih si Kane ini istirahat gitu loh. Tapi ya balik lagi lah, walau walam bisawab kan gitu. Kita nggak tahu apa yang ada di otak Kane dan akan seperti apa Kane nanti lawan Jerman. Cuma yang sangat gue takut adalah ini orang emang selain mentalnya udah kena kayak tadi kata Tio, emang udah kecapean gitu loh. Itu sih menurut gue. Gimana? Tio yang bilang bahwa tekanan media Inggris, tekanan daripada media Inggris ini kepada Harry Kane khususnya. Sorry, nggak ada yang nanya lo. Gua kalau udah ngomong Sep sama Tio. Gimana lo ya? Sep? Iya, kalau saya lihat sih memang Inggris ini sebetulnya kalau dilihat timnya udah lengkap sebetulnya ya. Kalau mereka punya pakem yang tepat gitu. Nah, saya juga heran kenapa di Euro kali ini mereka sepertinya kayak mencari-cari lagi yang baru gitu. Sehingga kemudian mereka memang jadi juara. Stop sampai di situ. Inggris sama Patrick sama. Selalu mencari yang baru walaupun udah punya. Lu kalau scroll timeline-nya Patrick, kerjanya menggatal melulu. Cari yang baru, yo. Ada aja yang dia mau coba jebak, yo. Mungkin gue sama Inggris itu sama dalam hal ini, Kang Asep. Dan dia bangga coba. Daripada media kalau di Harry Kane, kalau di Inggris, kalau gue itu tekanan daripada keluarga sebenarnya. Kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lanjut Kang Asep. Ya kalau saya lihat memang itu terlalu aneh aja gitu. Mereka bisa jadi juara grup. Mereka memang tidak kebobolan, tapi kenapa baru mencetak 2 gol gitu? Dan itu pun cuma dicetak oleh Raheem Sterling gitu. Dan gol sampah. Gol kalau kata coach gol jatuh dari enggak apa gue setuju sama dia sekali ini. Tapi lawan Jerman itu gol-gol seperti itu mungkin didapatkan ya. Oli Watkins jadi bawa ya? Oli Watkins kayaknya enggak kayaknya. Enggak, Bang. Enggak dibawa. Enggak dibawa kok. Calvert-Lewin Harry Kane. Harry Kane Saka. Rashford ya? Sorry, gue salah berarti. Rashford ya. Ya, oh iya dia cuma masuk daftar 26 ya Oli Watkins 20. Ya. Kemudian dia coret. Sorry. Ya, kalau saya lihat sih, ya saya tetap takut sebetulnya biarpun Inggris masih kayak begini, Jerman itu ya harus tetap takut. Dan kalau saya sendiri sebagai fans Jerman ya takut dengan melihat materi Inggris, kemudian juga ya walaupun mereka ya kayak gitulah gitu, cuma 2 gol, memang nggak kebobolan tapi ya jadi juara grup gitu kan. Ya karena mereka punya pemain-pemain yang sebetulnya bisa digunakan untuk menghempaskan Jerman gitu. Jerman itu kan salah satunya, itu kan kelemahan utamanya itu kan kalau di counter attack. Seperti dibilang Tio tadi, Inggris itu punya winger-winger cepat gitu kan. Winger-winger luar biasa gitu. Itu bisa dimanfaatin oleh Southgate gitu. Ini yang sebetulnya saya takut. Kemudian yang kedua,
Jerman itu ketika di fase grup kemarin, kita lihat paling bagus mereka melawan Portugal. Ya. Tapi itu hanya babak pertama. Babak kedua mereka menurun karena apa? Karena masuk yang namanya Renato Sanchez. Oh iya, ganti itu Bruno. Pemain gila. Ganti Bruno. Itu macam terlahir kembali karena di 2016 saya main bagus banget loh. Iya. Sehingga jadi pemain muda terbaik. Betul. Dibeli Bayern Munchen hilang. Swansea, Bang. Nggak dapat tempat kan? Iya. Salah dari Munchen ke Swansea. Baru pindah ke Lille lagi dia juara gitu loh. Iya. Nah, di Inggris itu sebetulnya sosok seperti si Sanchez ini kan dia punya. Ada Calvin Phillips di situ. Ya. Dia kan sama gilanya itu. Bertahan menyerangnya sama gitu kan, bagus. Pirlo from Yorkshire, jangan lupa. Itu kalau dia main bagus, Jerman harus lini tengah Jerman memang lebih berpengalaman, lebih bagus gitu kan materinya. Tapi secara komposisi saya melihat hancurlah, jelek gitu. Kroos dengan Gundogan itu siapa yang bisa bertahan bagus gitu? Siapa yang bisa ngerebut bola? Ya, enggak punya breaker. Si ini kan dia masang si Kimmich jadi DM kan? Sama kayak Philip Lahm, karena kan itu kan prototipe Philip Lahm ketika waktu di DBR Munchen kan. Di Munchen. Gini, satu yang mungkin orang tuh sekarang menyorot produktivitas Inggris. Gue di sini apa ya, Pak? Lu supaya screen-nya lu mulu yang nanya. Lu supaya screen-nya full 4. Yuk. Ya, Bang. Kan orang sekarang fokusnya ke produktivitas Inggris cuma 2 gol. Ya, dengan gol yang benar-benar nggak ada bagus-bagusnya kalau menurut gua, kecuali memang umpannya Grealish ya, sorry, gitu ya, itu emang oke gitu. Tapi orang abai sama, mereka belum kebobolan loh. Iya, gue tahu. Kroasia, gitu ya. Kemudian even lawan Ceko yang kemarin barusan ngalahin Belanda, nggak kebobolan juga, gitu. Nah, ini yang apakah karena memang media cuma suka mengeluarkan berita-berita buruk? Instead of memberi apresiasi terhadap apa yang mereka dapatkan gitu. Menurut lu gimana, Yuk? Tipikal media Inggris kan? Media Inggris. Ya cari aja sensasi dulu. Tapi satu hal yang orang mungkin banyak yang nggak sadar adalah dengan baliknya si seorang Harry Maguire di belakang, lu mesti lihat Bang, kalau secara statistik dia tuh breaker banget untuk dari belakang. Dia tipikal yang bisa bola-bola dari belakang, dribble ke depan, langsung umpan. Ingat umpan ball playing defender satu kali. Yang pas lawan Ceko yang Harry Kane juga astagfirullahaladzim, kita cuma bisa nyebut aja. Kita masih kecewa ketika dia nggak bisa nendang benar ke gawang Kroasia semifinal kan depan gawang. Buang sia-sia. Sama kayak gitu kan. Dan lu lihat bagaimana Harry Maguire menjadi komando lini belakang. John Stones itu bisa bagus di City karena sama Ruben Dias. Nah, John Stones itu bisa bagus karena ada si Maguire di Inggris. Dua-duanya sama-sama di klubnya bermain dengan gaya build up dari belakang. Pep Guardiola, Ruben Dias dengan si John Stones, Maguire dengan Lindelof, ya kan. Dan dengan adanya Maguire sendiri, Inggris punya opsi untuk kalau misalkan Kevin Declan Rice mati nih, nggak bisa ngirim umpan, Harry Maguire bisa menjadi salah satu alternatif untuk ngebreaker, untuk kayak ngebuka ruang bagi rekan-rekannya. Lu lihat ketika Harry Maguire megang bola, itu para pemain juga bingung, siapa yang gue jaga nih? Kalau gue jaga Harry Maguire, Declan Rice lepas, Phillips lepas, sayap lu lepas. Itu yang jadi bingung kan. Jadi orang mungkin banyak yang nggak sadar faktor dari si Maguire ketika lawan Ceko dan juga faktor dari Jack Grealish di lawan Ceko. Tapi gue balikin lagi, ini bukan soal angka-angka, bukan soal statistik, bukan soal kemampuan di atas kertas. Inggris lawan Jerman yang setiap tahun tuh setiap kali bertemu itu udah pasti ada aja pasti. Gue makanya sampai sekarang tuh kayak yaudah kalau mau kalah, lo kalah yang namanya gol udah masuk kan? Dia nggak dianggap aja. Bener deh daripada gue capek nih begadang mulu ya kan. Kalah sekarang karena apalagi di Wembley ya. Tante dulu. Yo, kalau itu nggak bisa jadi alasan lu Inggris knock out atau enggak kan lu tetap begadang. Ya kan gue tergantung jadwal. Tapi gini, ini sebenarnya either Jerman atau Inggris yang lolos, peluang mereka ke final tuh itu gampang banget loh. Yes. Lu lebih terbuka. Di bracket Belanda udah out. Iya, di bracketnya itu siapa sih? Iya, di atas kertas ya. Gue bilang di atas kertas, kan di lapangan beda lagi. Siapa sih yang gak jiper ketemu Jerman, skuadnya kayak gitu, Inggris skuadnya seperti itu. Dan ya makanya gue tadi kan gue ngepost kan di Instagram gue bilang kayak Inggris kalah gimana nih, gol cepat atau adu penalti. Ya. Bumbu-bumbu lah, seperti biasa lah.
Kalau Udah, kalah aja udahlah. gue mau nanya. Tadi kan ada yang kita Ini pertanyaan terakhir, habis itu kita tutup ya. Capek gue banget. Nggak, gue mau nanya nih. Tadi kan pembahasannya tuh tentang Inggris sampai detik ini baru mencetak 2 gol ya. Tapi Kang Asep juga tadi menyentuh tuh. Lu juga tadi menyentuh. Apakah mungkin selama babak knockout stage ini, apalagi udah diketahui bahwa 3 yang bakal lolos, Southgate gambling aja, gak mau mainkan 3 yang bakal lolos apaan sih? Nggak, kan 3 yang lolos nih, ya kan? Jadi lebih gambling aja di group stage bahwa ya udah deh, gua nggak mau nurunin dulu karena sampai detik ini kan Jadon Sancho belum turun, winger nggak dipaksakan semuanya. Apa ada kemungkinan nggak disimpan betul-betul gambling disimpan untuk di babak knockout lawan siapapun itu, bahwa mereka ini masih punya fresh leg yang dan mungkin sebagai rahasia senjata rahasianya Inggris untuk melawan lawan-lawan yang akan dihadapi. Pet, ring light lu udah beratus-ratus kali gue bilang, kampret. Daripada gue nggak pakai ring light, gelap. Enggak, mendingan lu nggak usah pakai kacamata. Kan udah dibilang sama yang nonton juga. Susah, Wat. Masa gue nggak pakai topi, nggak pakai kacamata. Kenapa tadi Bang Pet, pertanyaan lu diringkas coba, panjang banget. Iya. Nggak. Simpen pemain. Apakah mungkin tuh Southgate ini suka ngalihin perhatian gue sih? Elah. Nggak, pertanyaan gue itu apakah mungkin Southgate ini gambling selama babak knockout stage dan menyimpan kayak Jadon Sancho dan yang lain-lain itu. Feeling gue sih nggak disimpan ya, maksudnya dia tipikal pelatih. Kalau lo lihat deh, kalau misalkan dia main yang diganti siapa aja, pasti babak kedua masuk Rashford, either Jack Grealish atau dia udah punya pattern. Udah punya patternnya aja udah. Yang kemungkinan berubah tuh pasti back kanan. Luke Shaw nggak mungkin diganti. Luke Shaw ketika bermain lawan Scotland sama Ceko, buset itu beneran kayak cuma kurang klik sama Sterling kayaknya gara-gara berantem satu kotak deh timnya ya. Jadi kayak kalau dia sama Rashford tuh pasti udah tahu banget tuh. Either Rashford Luke Shaw overlap, dan Rashford passing itu udah kelihatan. Larinya kemana, dia ngasih bola kemana. Cuma chemistry-nya udah dapet. Iya, cuma ya emang kalau misalnya dibilang nyimpen sih gue rasa enggak ya. Karena kan sebenarnya kalau di grup itu lebih main ke hitung-hitungan angka lah sama gol. Lo lebih baik lo main aman, terus nanti ya di knockout lo bisa jadi kayak gitu kan. Tapi kalau menurut gue enggak sih, misalnya mereka pasti main ya udah sesuai aja. Ketika lawan Scotland itu kan ada beberapa serangan yang nggak nemuin hasil. Tendangan Mason Mount, umpan Raheem Sterling tipis banget. Sundulannya John Stones kena tiang. Lawan Kroasia sendiri ya menang 1-0, dan ketika lawan Ceko pun juga babak pertama 45 menit babak pertama itu penampilan menurut gue yang paling bagus di Euro bagi Inggris yang nonton ya. Ketika babak kedua macam kerupuk. Ya Allah, udahlah ya, kita main PS aja daripada nonton babak kedua. Deg-degan gitu. Tapi emang lawan Jerman ini kan knockout ya. Ketika lu ngelihat kalau misalkan Portugal deh 2016 ketika mereka juara, si ada main bagus-bagusnya sampai akhirnya juara. Perancis ketika 2018 kecuali lawan Argentina yang balas-balasan gol ya. Ada mereka yang main beneran kayak lo ngelihat beautiful football. Ini kan lo banyak taktis kan, lo bermain ngebuka ruang, gimana Giroud bekerja, Antoine Griezmann bekerja, Mbappe bekerja, Pogba bekerja. Ini jadi menurut gue nanti pas knockout bagi fans Inggris, ketika Inggris nanti bermain misalkan taktis lah, babak 0-0, perpanjangan waktu nggak bisa nyetak gol, pas ada penalti, mending kita tinggal tidur aja. Beneran deh, daripada sakit hati. Kalau sampai penalti sih gue tinggal langsung sih. Bener. Sampai tuh kayak pas MU kan, ya aduh, penalti ya kan, David De Gea nih. Ikan bangke ya. Ini Gerard Moreno waktu lawan United bagus banget penaltinya si anjing itu. Kemarin Spanyol bisa kena tiang kan, bangsat ya. Motivasinya beda, Bang. Emosi gue. Lu bayangin Pau Torres pas lawan di final jago banget. Bagus banget. Ini kemarin gue gampang disiram air. Macam kucing disiram air mainnya. Kesel gak lu? Iya. Kesel banget kan. Emang sedengki itu apa mereka sama United? Tapi emang iya deh, maksud gue iya, maksudnya ya gue masih percaya lah, tapi gue tidak menutup diri bahwa gue takut sih. Takut beneran, deg-degannya tuh kayak aduh males banget dah ngerasain ini, deg-degannya males. Lo enggak punya sedikit. Ini tuh lebih deg-degan daripada final Europa League, Bang. No, lu tidak punya sedikit penenang dalam hal memori menang 5-1 di Olimpis. Bang, itu 2001, Bang. Iya, maksud gua kan itu skuadnya ya. Gini, sorry gue potong. Sorry gue potong. Sepak bola itu kan lu selalu ngelihat statistik, lu selalu ngelihat sejarahnya. Karena itu yang menjadi bekal lu pada saat besok main. Pelatih pasti akan bilang, gak usah takut, kita pernah ngalahin tim ini segala macam gitu. Kalau lu main bola, lu pasti pernah dijejelin begitu sama pelatih lu.
Pernah gue Iya kata kan? ayam sayur gue. Kalau nggak Nah. bener ayam sayur loh, yang bener dong mainnya. Nah, maksud Tackle gua yang bener. sebagai seorang fans Inggris gitu ya, hal seperti itu tidak bisa menjadi sedikit penenang lo. Gak gimana bang ya? Karena Gini. Diam gua 2001 tanya ya. Tio kampret. Nih 2001 ya. Gue tuh yakin Inggris bisa sampai semifinal 2002 Piala Dunia kalau skuadnya sama kayak waktu ngelawan Jerman. Nick Yang menang Barbie, 5-1. Gerrard, terus Heskey, ada Heskey, Owen, Gary Neville, David Beckham. Yes. Tengahnya satu lagi siapa? Gerrard Si sama? Scholes. Ya, Paul Scholes ya kan. Rio Ferdinand. Ini kan bek kanannya Danny Mills. Betul. Terus Danny Mills bek kanannya, bukan Gary Neville. Ini Trevor Sinclair. Mau gimana? Tapi ya maksud gue itu beda lah. Gue sih ya gue selalu berpikir tuh tenang ya. Kayak misalkan gini deh, kayak lu nonton MU, Villarreal. Urutan 7, tenang, hidup gue tenang ya kan, tenang. Final ya, gimana caranya bang kita nontonnya? Gak bisa gue bang. Jadi gue sebenarnya logikanya gini aja, Wat. Apa yang di atas kertas itu nggak selamanya jaminan juga. Kalau lu tadi bilang pelatih itu pernah bilang kita pernah menang 5-1 lawan Jerman gitu ya. Pemain juga mengingat kita sering banget kita penalti shoot out tuh nggak pernah menang. Kita tuh sering banget sialnya. Golnya Lampard itu juga bakal jadi teringat yang lagi. Terus ini pelatih kita gagal penalti. Ya gimana? Nah, pelatih kita nih yang bikin kita kalah di 96 kan gitu. Tapi kan pada saat memotivasi lu tidak mengeluarkan kalimat yang mendemotivasi anak asuhan lu, Bang. Enggak. Gue selalu yakin. Dia nggak ngomong pemainnya ya, anak asuhnya yang mikir, lu aja nggak bisa gol. Kayak ini lu inget ya yang ketika MU ketinggalan di Etihad yang City mau juara 2-0. Yang kira dibalikin jadi 3-2, itu kan Mourinho ternyata cuma nggak pakai taktiknya, cuma ngomong kayak lu mau mereka ngerayain juara lo dengan ngalahin lo. Iya, tiba-tiba mereka langsung menggila babak kedua kan. Bisa. Smalling bikin gol. Iya, Smalling. Smalling. Karena ini gini, karena ini tuh bukan MU Bang Pat dan Bang Fuad ya. Kalau MU ketinggalan 1 kita seneng. Wah, ini dia nih. King of comeback. Kejar nih, kan? Ini Inggris bang, Inggris. Jadi ya saya mohon maaf nih pada fans Inggris yang melihat saya fans Inggris. Gue deg-degan dari tadi pagi ya. Gue denger It's Coming Home tuh kayak, aduh cepetan kayak biar selesai itu pertandingannya. Jadi kan kalau besok kalah gue tahu tuh gue mesti ngapain nih kan. Kalau menang kan gue bagi-bagi 2 jersey kampret emang. Mas Asep sebagai fans Jerman, menurut lu gimana pertandingan Termal? Kalau siapa sih yang lebih diunggulkan di luar? Kalau saya lihat sih 50-50 sebetulnya. Saya pribadi pun melihat itu gitu, melihat berimbang gitu. Memang sih kalau dibilang bahwa Inggris punya memori buruk gitu lawan Jerman, tapi ya performa mereka sebetulnya sedikit lebih bagus dibanding Jerman pada saat ini gitu. Karena Jerman masih amburadul gitu. Amburadul asal bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada. Itu ya Inggris bisa menang gitu. Seperti saya bilang tadi, mereka lemah dalam counter gitu kan. Berapa kali sih counter itu gol-golnya counter semua. Kemarin lawan siapapun gitu kan. Kemudian mereka juga ya mereka tidak solid gitu. Nggak balance antara menyerang sama bertahannya karena nggak ada DM yang betul-betul jago gitu. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Kalau ada pemain seperti itu, Prancis punya N'Golo Conte. Ketika main lawan Jerman mati kutu gitu kan. Walaupun ya memang ada 10 tembakan yang dilakukan oleh Jerman nggak ada yang benar gitu kan. Betul. Kemudian lawan Portugal ada si Renato Sanchez masuk itu berubah semua gitu. Under pressure juga gitu. Sebetulnya bisa gitu. Apalagi ya saya bilang tadi bahwa tim ini sebetulnya berantakan gitu kan, walaupun Mats Hummels sama Thomas Müller itu balik itu sebetulnya telat. Kenapa bukan dari awal tahun misalnya, kalaupun nggak tahun kemarin ya, kenapa nggak bulan Maret itu udah dimulai dimainkan, paling nggak diintegrasikan ke tim. Sekarang ini kan justru ketika mau masuk ke Piala Eropa baru masuk gitu kan di situ, itu kan dari nol lagi gitu. Ini yang agak susah gitu, walaupun memang peran kedua pemain itu luar biasa gitu kan. Kita lihat bagaimana Jerman ketika nggak ada Thomas Müller di lawan Hungaria, itu kan kayak ayam kehilangan induk gitu kan. Di depan tuh nggak ada yang pede gitu. Salah satu
kelebihan Mulder itu kan ngomong gitu kan. Ya. Dia tuh conduct di atas lapangan itu. Lu mau mesti ngapain gitu. Ketika lawan Portugal itu kan si Gosens itu bisa nyetak gol, bisa tampil bagus. Diomongin sama dia. Iya, diomelin. Lu masuk gitu kan. Iya. Nurut gitu. Nah, ketika lawan Hungaria hancur, nggak ada itu. Dia cedera gitu kan, si bangku cadangan nggak ada yang ngomong gitu. Si Muller cedera nih, Muller. Seperti itu gitu. Muller cedera. Alhamdulillah ya. Udah main, akhirnya main. Atau gini. Harapan Tio naik nih. Mas Tio, ini untuk sedikit membesarkan hati Mas Tio lah. Karena seperti yang Mas Tio ketahui, saya kan juga seorang fans asli Inggris ya, bukan fans KW-nya gitu ya. Melihat Jerman poros netral. Halo. Melihat Jerman bermain melawan Prancis, mereka menguasai permainan. Benar ya, Kang Asep ya? Secara statistik, penguasaan bola, shot lebih banyak, walaupun Prancis lebih efisien, lebih efektif. Kemudian lawan Portugal, babak pertama pun begitu mereka, gitu ya. Kenapa? Dan terakhir lawan Hongaria. Walaupun Hongaria berani bermain nyerang segala macam gitu ya. Yang gua tangkap nih, Yo, dari 3 pertandingan yang Jerman lakukan adalah Jerman sekarang under low, bukan lagi Jerman yang staying power, bukan lagi Jerman yang lambat panas. Mereka berani ngegas dari awal. Dan lawan Prancis mereka bisa begitu, walaupun kalah gitu ya, lawan Portugal mereka bisa menang karena Portugal, even Hongaria berani main nyerang. Jadi pada saat lu ketemu tim yang berani bermain menyerang, maka semua kemampuan lu ini bisa keluar karena itu habitat lu. Nah, yang membuat gua sedikit yakin bahwa nanti malam Inggris bisa menang, Inggris bermain sangat lambat di 3 pertandingan awal. Satu antitesis yang tidak disukai oleh Jerman. Lu mungkin boleh bilang gua, lu ngarang aja lu. Tapi lu lihat, 3 pertandingan Inggris tuh mainnya lambat banget lo, Yuk. Maksud gua, kita sama-sama lihat gitu loh. Nah, pada saat Jerman berani bermain, kalau Jerman terikut langgam Inggris nantinya, ya di situ menurut gua bola menang bisa di Inggris. Karena kayak tadi, once lu, dan itu tadi apresiasi untuk lini pertahanan. Walaupun lu bisa bilang ya karena nggak ketemu penyerang kelas macam Ronaldo, Mbappe segala macam bla bla aja gitu ya. Tapi maksud gue secara moral ini back for Inggris nih, even Pickford ya, ini bisa lebih bisa lebih pede main lawan Jerman gitu menurut gue. Jadi satu yang bisa menjadi advantage buat Inggris ntar malam adalah menurut gue itu tadi dengan pola main mereka yang itu udah terlihat 3 pertandingan terakhir yang lebih lambat segala macam, ini bukan makanan empuk buat Jerman gitu. Mungkin Jerman akan menguasai permainan, itu jelas. Tapi ya kayak tadi kata Tio juga, Inggris itu punya kecepatan. Kalau itu bisa diutilize dengan baik oleh anak-anak Inggris ntar malam, apalagi sebenarnya Hummels juga nggak terlalu istimewa loh main 3 pertandingan terakhir. Boateng kita sama-sama tahu udah tua Boateng itu menurut gua gitu loh. Satu lagi back Jerman siapa? Ginter. Nah, Matthias Ginter, ya kan? Matthias Ginter gitu. Maksud gua ini sebenarnya bisa gitu, asal lu benar-benar efektif aja kan. Di 3 pertandingan kan juga salah satu PR Inggris adalah emang lu tidak bisa efektif aja, lu punya peluang gol nggak jadi gol, itu kan jadi satu PR gitu loh. Gitu. Itu sih menurut gua. Bahkan mungkin better kalau dia istirahatkan si Harry Kane, lu mainin Calvert-Lewin, lu mainin Kane di babak kedua gitu. Phil Foden mungkin ya. False nine ya aja. Atau mungkin ya boleh lu bisa mainin. Gua juga setuju. Kalau dilihat gitu kan di beberapa pertandingan gitu ya yang udah lalu gitu. Kita bisa lihat sebetulnya seorang pemain yang itu belum dibaca oleh lawan itu bisa jadi penentu gitu. Betul. Ya kan? Betul. Ya paling gampang di Jerman, Musiala masuk itu kan berpengaruh besar gitu kan. Itu karena nggak bisa dibaca gitu. Sebetulnya Inggris juga bisa melakukan hal itu gitu. Seperti tadi bilang, gitu ya, si Kane disimpan dulu, Calvert-Lewin yang masuk itu kan nggak kebaca nih sama Jerman gitu kan. Seperti apa nih pemain gitu kan? Supaya lebih nggak kebaca lagi, masukin Saka kan. Tapi Arsenal aja sekarang nggak tahu permainan Saka kayak mana. Tapi Saka bagus loh ketika lawan Ceko tuh bagus loh. Bagus lawan Ceko bagus mainnya gitu. Cukup pede. Maksud gua untuk pemain muda yang baru turun di ajang besar ya, dia berani dribbling, dia berani bergerak, itu ya kita nggak boleh ada sentimen klub bahwa ya dia cukup bagus mainnya. Kecuali memang pemain City aja sampah, gua nggak suka. Tapi jangan lupa Inggris tuh 2 DM-nya kemarin pas lawan Ceko tuh nggak jadi shield-nya Maguire sama Stones loh. Jadi langsung ke Stones sama si Maguire. Ini jadi kalau kita ngelihat City ada Rodri yang selalu nongkrong. United selalu ada Scott McTominay atau Fred yang nongkrong di belakang lah. Untuk nge-shield atau namanya Matic. Chelsea ada N'Golo Conte atau Jorginho.
kita bisa bilang Leicester City ada Ndidi dan kawan-kawan. Tapi Inggris tuh duanya tuh si Declan Rice sama si Calvin Phillips kayak fluid bergerak, dan tengahnya itu kosong. Jadi ketika lu di umpan terobosan itu sering banget bypass langsung ke Stone sama Maguire. Padahal itu harusnya posisinya Declan Rice loh, karena dia yang lebih defensif. Iya, lebih defensif posisinya. Ini kan balik lagi ke bagaimana si Southgate mengatur sistemnya kan. Gimana dia ngatur sistemnya enaknya kayak gimana kan. Kalau misalkan DM-nya tetap si Declan Rice, Calvin Phillips, terus satu lagi Henderson lah. Walaupun dia pemain Liverpool ya, segimana kesalnya kita sama Liverpool, tapi kita nggak bisa pungkiri umpan lambung terobosan dia one of the best loh. Long passingnya bagus. Dia bisa ngelihat pergerakan pemain di kiri sama kanan dia tanpa mesti ngelihat kayak debat bola, cuma lihat bola dia set nengok dikit, push gitu. Visinya oke. Itu kan salah satu keunggulan Liverpool ketika dia belum cedera kan. Dia cedera dari Februari kan kelar tuh hidupnya tuh kan. Tambah si TAA juga. Nah, jadi menurut gua itu bisa dicoba kan dengan formasi 4-3-3 lah. Ya kan? Harry Kane butuh butuh umpan-umpan manis kayak kemarin yang Harry Maguire kasih. Ya. Dia nggak bisa lu nyuruh Harry Kane drop ke tengah ngambil bola dari tengah. Dia bukan Ruud van Nistelrooy yang bisa dribble bagus atau Thierry Henry yang bisa dribble bagus ke gawang dengan skillnya dia. Dia tuh finisher udah. Ya mungkin salah satu kelemahan yang bikin Harry Kane kesulitan itu nggak ada pemain dari Spurs juga sebetulnya yang tahu mainnya dia gitu. Coba kalau ada gelandang Spurs yang bagus gitu kan di situ, atau kasih Son Heung-min gitu kan situ, itu pasti gacor sih. Pindah negara dulu ya, pindah keluarga negaraan dulu ya kan. Kayak gitu. Ada kan, tapi sayangnya nggak ada. Kali. Cuma sayangnya Spurs juga ada gitu. Makanya dia ya gitulah gitu. Akhirnya kan. Ini gue lihat dua-dua kalau Harry Kane itu dia butuh pemain yang bisa nge-supply bola ke dia. Iya. Nah, makanya tadi gue lebih setuju kayak Calvert-Lewin. Malah gue lebih setuju kalau di depan ya, kalau pengen pakai 4-3-3, ya udah lu pakaiin aja di kiri Rashford, di tengah Phil Foden itu, di kanan Jadon Sancho, calon pemain. Nah sebenarnya Jadon Sancho sama Jude Bellingham itu bisa jadi kartu as juga buat Inggris. Yes, karena Jude Bellingham di Jerman. Ya, mungkin harusnya terutama Jadon Sancho itu seharusnya dikasih kesempatan nih pertandingan lawan Jerman gitu, karena bagaimanapun itu ada emosi tersendiri loh berhadapan dengan tim yang dia main di situ gitu, di liganya di situ gitu. Tapi bisa menjadi bumerang karena pemain-pemain yang di Liga Jerman udah tahu pergerakannya dia. Tapi yang menarik adalah kalau gue nggak salah Southgate pernah mengatakan di ada sebuah statementnya yang kalau nggak salah gue pernah baca bahwa dia mengutamakan pemain-pemain yang punya pengalaman menit main. Kalau gue nggak salah dia pernah bilang gitu, gue pernah baca gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan adalah dibandingin Phil Foden sama Mason Mount, menit main Jadon Sancho lebih banyak dibanding mereka gitu loh. So why you keep nyimpen Sancho gitu loh, sementara statement lu bilang lu akan memberi lu percaya memberi kepercayaan kepada pemain-pemain yang punya menit tampil atau yang lebih sering main lebih banyak gitu. Agennya Sancho nitip pesan dijaga dulu untuk nanti pas tes kesehatan sama MU. Takutnya cedera atau apa gitu loh. Terkadang gini loh jadinya, gue lama-lama muak nih ya. Gue kepengen gak apa-apa Sancho pindah ke United gitu ya. Gue mulai jadi kayak orang-orang di luar nih. Gue mau ngelihat emang dia bisa angkat United gak sih? Biar bisa gue tai-taiin nih orang yang gak dia kayak apaan tahu gitu loh. Udah segitu muaknya gue. Paling tidak lebih bagus daripada Dan James lewat. Ya enggak, kita gak tahu gitu loh. Makanya kan kalau itu kenapa orang jadi berbuat jahat? Karena sudah terlalu muak dengan keadaan. Keadaan gue saat ini adalah gue udah terlalu muak ngeliat orang mendewa-dewakan Sancho soalnya dia adalah juru selamat United. Juru selamat United Cristiano Ronaldo lah, balik ke MU udah paling gampang. Gue lebih setuju itu gitu loh. Ini udah kayak yang udah kayak mendewakan. Udah nggak dong hepeng kalau kata orang Batak. Udah nggak dong hepengnya. Romantisme. Ya, tapi duitnya nggak ada PSG lebih kuat. Repot. Sancho pindah ke United. Wah udah kayak juru selamat sementara main juga belum gitu loh. Jadi terkadang gue ngerasa ya lu pindah deh ke United. Gue mau lihat lu bisa angkat tim ini nggak anjing. Sancho bekas pemain muda City loh FYI. Nah iya bekas City. Gitu loh. Terlalu over hype-nya orang-orang terhadap ini orang gitu loh. Gitu yang bikin gue jadinya muak sama kayak kepada Pogba. Gue terlalu over hype orang terhadap dia. Gak minum alkohol. Di Prancis bisa kayak gitu ya.
mainnya ya luar biasa. Tapi kan gol semalam itu kan salah dia di lingkaran tengah, dan itu bukan sekali 2 kali loh dia lakukan. Iya kan? Itu proven di United berapa kali dia kehilangan bola di lingkaran tengah. Itu pendukung MU sih udah sering ngelihat kejadiannya Pogba kayak begitu gitu loh. Sih, Kang. Jadi bukan benci karena apa, enggak gitu loh. Muak aja gue udah gue bubarin nih Poros Salang. Terima kasih udah nonton. Ya, makasih ya Tio ya. Gini, ini tamu Poros Salang hari ini 2-2 dari 2 tim yang berbeda tuh seperti emang kurang firm timnya bisa menang. Kang Asep sebagai fans Jerman juga pesimistis, nggak bisa gitu optimistis. Ya. Sementara Tio juga, aduh udahlah kayaknya berat segala macem gitu ya. Nah, sekarang menurut lu bisa menang nggak sih Kang Asep sebelum kita tutup ini Jerman lawan Inggris ntar malam peluangnya? Bisa menang asal mereka memperlihatkan body language ketika berhadapan dengan Portugal. Mereka memperlihatkan permainan seperti melawan Portugal gitu. Jangan sampai mengulang permainan kayak lawan Hungaria gitu kan. Hungaria kan hancur banget gitu kan. Apalagi ya sekarang Thomas Müller main dari awal gitu kan. Nggak ada alasan lagi tim ini nggak ada commander gitu kan di lapangan gitu kan. Harusnya mereka bisa gitu. Cuma ya bagaimana body language, karena kalau saya lihat ketika berhadapan dengan Hungaria, ketika mereka masuk ke lapangan pun udah kelihatan, aduh ini kayak begini gitu. Udah kerasa gitu, ini nggak bakal bener gitu. Dan akhirnya kan bener kebobolan terlebih dahulu gitu, segala macam. Yeah. Aduh, lewat gitu. Susah gitu. Bahkan saya hampir tinggalin itu. Hampir tinggalin. Cuma karena sayang aja lu jadi balikan ya. Iya. Hampir tinggalin. Biasa itu. Asal gitu. Itu ya. Dan kemudian satu ya, jangan lagi masang si Kroos sama Gundogan lah bareng-bareng. Itu udah kebukti nggak efektif gitu kan. Nggak tahu siapa yang harus bertahan gitu kan. Itu bola bisa lewat aja gitu kan. Harusnya Goretzka main di situ. Goretzka udah sembuh, Goretzka udah nyetak gol. Dia lebih bisa bertahan ya. Iya, dia bisa bertahan juga gitu. Apalagi berhadapan dengan Inggris yang punya Calvin Phillips dan Declan Rice gitu kan. Mereka harus punya itu. Dan itu diperlukan untuk apa? Untuk Toni Kroos bisa bermain lebih ke depan. Kemarin kan nggak sama sekali. Ya. Akhir-akhir babak kedua ya lawan Hungaria baru dia ke depan kan, dan akhirnya punya satu peluang di menit 80 itu. Tapi nggak gol itu. Jarang gitu kan. Ya, akhirnya bola itu selalu ke Joshua Kimmich gitu kan. Dari tengah ke depan tuh selalu mengandalkan situ gitu. Kroos itu jarang gitu, jarang ada bola-bola ajaib itu nggak ada. Cuma Joshua Kimmich. Nah, kalau Joshua Kimmich dimatiin gimana gitu kan? Dimatiin sama si Luke Shaw misalnya. Mati itu udah. Lapor polisi aja kalau dimatiin. Kan udah pembunuhan. Kena pasal. Banyak saksi juga kan. Pokoknya itu sih. Yang penting sih bagaimana mereka punya body language bagus, kemudian mereka taktikal harus bagus gitu kan. Saya optimis bisa menang gitu. Apalagi ini main di Wembley. 7 kali pertandingan terakhir di Wembley lawan Inggris, mereka tidak pernah kalah gitu. Jerman nggak pernah kalah. Iya, cuma 2 kali seri gitu kan. 2 kali seri sisanya menang. Ya, 2017 0-0 itu. Dan yang menarik itu banyak pemain yang aneh-aneh yang golin gitu. Mertesacker kayak Hamann kayak Christian Pander gitu kan. Stefan Kuntz gitu kan. Stefan Kuntz. Ya, itu kan aneh juga. Di 1996 bisa mencetak gol. Itu main-main seperti itu. Jadi itu sebenarnya modal. Walaupun kita tahu bahwa Inggris juga 7 pertandingan terakhir di Wembley nggak pernah kalah juga gitu kan. Betul. Itu jadi modal. Modal catatan sejarah itu tetap penting sebetulnya untuk motivasi gitu kan. Untuk motivasi aja. Terakhir ke lu nih Kang Asep. Ngaruh nggak sih Jerman nggak boleh pakai Wembley buat latihan? Saya kira nggak ngaruh juga sebetulnya. Karena mereka ya apapun juga udah terbiasa dengan lapangan sebagus. Ya Wembley pasti lapangan bagus gitu kan. Apa sih itu harus dikeluhkan kalau akhirnya nggak bisa mencicipi itu dulu gitu. Toh sebelum pertandingan pun mereka bisa itu kan merasakan itu gitu kan. Walaupun tidak lama. Masih ada 45 menit. Saya kira nggak ada pengaruh yang besar gitu kan. Mereka harusnya sudah siap. Hal-hal seperti itu sudah siap lah. Walaupun itu mungkin diada-adain atau apa ya mereka harus sudah siap. Itu adalah faktor-faktor yang harus diperhitungkan sebuah tim ketika memasuki sebuah turnamen gitu kan sebagai tim tamu gitu, bukan tim tuan rumah gitu. Harus ikut peraturan lah apapun gitu. Mereka harus siap dengan itu. Seperti halnya ketika ada pemain cedera, ada pemain yang tidak bisa bermain, itu kan harus diantisipasi juga gitu. Ya hal seperti itu harus nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah. Asal mereka punya motivasi bagus, dengan body language bagus, sikap bagus di lapangan, saya kira bisa menang. Cuma kalau mereka
amburadul seperti kayak lawan Hungaria ya lewat saya kira. Walaupun Inggris juga ya kita tahu bahwa mereka masih bermasalah sebetulnya gitu. Tetap aja kans untuk Inggris menang masih ada karena Jerman masih seperti itu. Yuk, menurut lu ntar malam Inggris Jerman seperti apa peluangnya? Sebenarnya kalau mau dibilang maksudnya ya lo dukung Inggris dari ketika almarhum yang gue ngasih jersey Inggris tahun 96 lah Euro kan, sampai akhirnya gue bisa mengerti bola tahun 98 2000 sampai sekarang. Gue tuh setiap kali Inggris main di sebuah turnamen tuh ya 98 2000 2002 masih optimis lah. 2004 kayak wah ini menang. Tapi setelah itu kita sebagai fans Inggris dan juga mungkin lebih mawas diri ya. Kita seperti yang diajarkan di dulu pelajaran PPKN kita dan juga PLKJ, mawas diri adalah kunci menjadi warga Jakarta yang baik, ya kan? Dan karena itu ya nggak mungkin lah seorang fans pengen timnya kalah. Gue pengen banget Inggris. Ada fans United yang pengen fansnya kalah ada. Ada emang banyak. Itu banyak. Jati apa itulah manalah gitu ya temannya Patrick tuh yang ngomong bahasa Inggris mulu. Lanjut yuk. Oke. Iya. Maksudnya siapa sih? Maksudnya gue juga pengen Inggris lah menang sampai final terus ngangkat piala. Itu kayak momen paling kayak wah gila, gue akhirnya ngeliat Inggris gue juara nih setelah mendukung segini lamanya, walaupun kita bukan orang Inggris ya, kita orang Ciledug. Betul. Ya. Ciledug pondasi dari Jakarta Selatan, camkan itu. Emang masih dianggap Jakarta, Ciledug. Apa? Nggak ada otaknya Patrick nih. Emang nggak ada otaknya nih. Yuk, jangan kasih masuk Giant yuk. Tapi ya gitulah Bang Fu, Bang Pet sama Kakak Sep. Gue lebih ngelihatnya ya Inggris dari awal gak menarik, tapi biasanya setiap turnamen tim-tim yang mau bermain tidak menarik, ini cuma satu poin yang bikin gue agak yakin sedikit lah ya. Misalnya kayak setiap tim yang bermain gak menarik sepanjang turnamen tuh biasanya tuh dia bisa memberikan sesuatu kejutan yang luar biasa di akhir turnamen nanti. Gitu. Yunani 2004. Seperti itu ya. Walaupun memang semua orang menunggu partai ini terjadi apapun permasalahan setiap timnya. Inggris dengan keabsurdannya Gareth Southgate, Jerman dengan 1001 masalahnya. Ini kan semua tertuang nanti di sebuah kertas di Wembley kan. Kertas putih yang akan ditulis di Wembley, bagaimana akhirnya kita nggak ada yang tahu kan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau saja saya punya sports almanac dari Back to the Future, saya sudah bisa kasih tahu nih jawabannya berapa ya kan. Tapi saya nggak punya sports almanac dari Back to the Future 2. Jadinya kita semua berharap menunggu aja lah ya. Dan saya juga kalau kalian tahu, kalau fans Inggris, kalau Inggrisnya kalah, saya sudah menyiapkan banyak alasan di Twitter saya. Alasan-alasan kalau Inggris kalah. Siap-siap ya. Tapi gini loh. Ini pertandingan 16 besar ya, yang jam 11 malam, itu luar biasa semua loh. Oh pasti. Coba lihat, luar biasa semua. Dan kejutan juga ada di situ gitu. Kang, kalau gue ya Kang, mumpung kuat lagi nggak ada, jadi gue bisa ngomong. Nggak, kalau gue sih ngelihatnya ya, kayak apalagi tadi malam ya, siapa yang nyangka Switzerland bisa ngalahin Prancis? Iya, siapa yang nyangka Spanyol harus susah payah banget ngalahin siapa sih dia? Kroasia. Jadi bagi gue, ya kayak setuju ke omongan Kang Asep tadi, bahwa ada kesempatan menang itu pasti sama-sama punya. Dan kalau gue pribadi, gue sih karena memang pendukung Inggris ya Kang, gue sih percaya sih tahun ini kita kalahnya di semifinal. Semifinal lawan siapa? Gini, masalahnya kan semifinal dong, final. Gini. Masalahnya kan kita nggak tahu ya, para pemain Inggris tuh ketika lagi break sampai pertandingan lawan Jerman dia ngapain? Siapa tahu tiba-tiba Jack Grealish manggil temen ceweknya datang ke, kalau nggak ada yang tahu kan? Intrik seperti itu. Terus misalkan makanan di St. George Park nggak enak, misalkan keracunan. Terus AC-nya mati lah, kan gak ada yang tahu kan. Tiba-tiba kayak MU yang di Euro kan, yang di Roma maksud saya, di Liga Champions, AC-nya bermasalah kan. Iya, betul. Nggak bisa tidur para pemain kan. Itu kan bisa jadi gitu. Sebenarnya kalau tadi kan nyinggung soal Wembley ya kan. Si Fuad bilang apa pengaruhnya nggak boleh masuk situ. Sebenarnya kalau Wembley nggak benar, gue setuju. Wembley itu udah pasti bagus lapangannya. Pasti standarnya udah ketahuan. Seharusnya Inggris lebih pinter. Mainnya di Craven Cottage.
Makan tuh kandangnya Fulham. Kalau itu gue yakin, lu mainin di Craven Cottage nggak boleh coba lapangan. Itu susah itu. Nggak pada puyeng. PR. Ini lah harusnya kalau mau aman Ellen Road aja udah Riverside udah atau enggak? Nah iya benar. Sekalian lu tuh mau ke sana aja lu lewatin dulu tuh domba-domba semuanya. Atau enggak ini kandangnya West Ham, mana yang West Ham. Panjang tuh jalannya tuh. Tapi kan keren. Tapi kan lapangannya sekarang bagus kalau yang tapi kan jalannya panjang banget. Iya. Sebuah diskusi yang tidak ada faedahnya sama sekali selama 1 jam ini ya. Seperti mana kehadirannya Patrick gitu ya. Tapi apapun itu, kita dari Poros Salang kami berterima kasih kepada Kang Asep dan sekali lagi kepada saudara kami Tio yang sudah saya anggap saudara gitu ya kalau Tio ini gitu. Terima kasih. Aja lu anggap saudara. Emang gue begitu. Ada yang ganggu Dan James gue cari. Dan James dipukul sama gue datengin. Gak masalah sama gue. Gitu ya yuk. Dulu tadi Tio belum ngasih prediksinya loh. Iya. Juga belum ngasih prediksi. Lu belum jawab. Jadi gimana? Inggris Jerman. Kalau lu nanya gue pengen Inggris menang lah. Itu paling gampang kan. Pertanyaan paling simpel. Makanya gue gak pernah mau main judi. Karena apalagi kalau Inggris yang main tuh gue gak pernah mau. Pasti gue pakai perasaan. Jadi, terlepas dari keterikatan perasaan. Secara objektif, secara data yang ada, penampilan saat ini segala macam, kans Inggris untuk mengalahkan Jerman. 50-50 sih main di Wembley juga. Owen juga bilang kan 50-50 game ketika even lo main di Wembley kan. Tapi mungkin plusnya Inggris adalah mereka masih memiliki pemain-pemain yang belum dimainkan yang bisa fresh. Jadon Sancho masih ada kan di sana, Calvert-Lewin juga masih ada di sana. Mungkin ada yang back kanannya pilihannya baik banget untuk memiliki kick taker free kick taker yang banyak lah. Kyle Walker, Kieran Trippier ada di sana, ada Jordan Henderson, Marcus Rashford. Ini sebenarnya menjadi tim yang serba bisa bagi Inggris. Dan Jerman pun juga yang tadi bilang Kang Asep bilang ya dengan 1001 masalahnya, tapi dengan baliknya Thomas Müller ini menjadi poin plus bagi Jerman yang dimana gue nggak ngelihat Inggris ada orang kayak pemain kayak Thomas Müller. Tidak punya leader. Nggak ada di belakang Harry Maguire, tapi si teriak tuh kayaknya. Ya kan? Betul. Paling teriak ke John Stones doang, tapi ya apapun yang terjadi nanti gue masih yakin, masih berpikir dan yakin Inggris menang. Tapi kalaupun kalah, saya sudah menyiapkan alasannya di Twitter saya. Itu tadi Pak produser nitip pertanyaan tuh, Yo. Kira-kira alasan yang paling oke masuk nih apa nih nanti kira-kira? Southgate aneh, udah gitu aja. Southgate aneh ya. Buktinya banyak. Bukan VAR. VAR Premier League setiap minggu ada VAR mulu. Southgate aneh. Southgate aneh tuh masalahnya udah banyak. Udah ada faktanya. Kenapa Inggris kalah? Ya Southgate aneh. Kok lu nyalain Southgate, lihat aja. Jadon Sancho gak pernah main. Ini gak pernah main. Kan ada faktanya. Southgate aneh itu macam folder yang lu simpen di komputer. Kalau lu klik ada lagi nih turunan foldernya apa. Klik turunan foldernya apa. Folder tulisannya titik doang, titik 1, titik 2, titik 3. Tapi main foldernya itu Southgate aneh gitu loh. Pas lu klik banyak tuh turunannya tuh. Kalau Kang Asep udah yakin banget nih Jerman pasti bisa menang, tapi tadi bilang 50-50 kan ya. Kira-kira kalau kalah alasannya apa nih Kang? Ya pasti main buruk gitu. Udah jelas main buruk dan pertahanannya hancur banget gitu. Lah kan main bola. Bukan main buruk ya, main bola ya. Ada juga Okan yang buruk. Dan ini sih lebih ke apa ya? Ya lo macem-macem aja sih. Kalau lo macem-macem ya kalah gitu. Kalau lo nggak macem-macem, dia lebih pragmatis, lebih realistis lawan Inggris, menang lah gitu. Tapi kalau macam-macam ya pasti kalah gitu. Apalagi kalau misalnya masih tetap dengan kekeh dengan Gundogan, Kroos yang nggak jelas fungsinya seperti apa pembagiannya gitu. Kemudian terlalu berat ke Joshua Kimmich untuk menyerang gitu kan, hancur lah gitu. Kalau mereka lebih balance, terutama masuknya Goretzka, saya yakin bisa menang gitu. Kalau kalah ya itu low yang macam-macam gitu. Itu aja sih. Dan nggak berani untuk memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang ada, yang lain gitu kan. Ya Musiala sebetulnya punya kans, walaupun mungkin jadi super sub aja gitu kan. Goretzka bisa main juga gitu kan. Di depan mungkin opsinya kalau misalnya Kai Havertz tidak bisa bagus, dan satu lagi, jangan sampai mainin Leroy Sané gitu.
Leroy Sané itu sampah. Itu sampah banget. Itu sampah banget gitu. Udah pertandingan sampah banget. Oke. Jadi kalau tadi Tio tadi Southgate aneh, kalau Kang Asep foldernya lo macam-macam. Begitu lo klik Kroos dan Rodri. Kroos dan Gundogan. Lo klik lagi Sané aneh. Lo klik lagi terakhir Asia Carrera. Terima kasih sudah menonton Porosalam. Papa Jatri GP. Tapi at the end of the day, melihat dari tadi malam 2 hari pertandingan Euro yang 2 hari terakhir ini, Lady Luck bermain, faktor Lady Luck ini perannya sangat besar ya, Kang ya. Kita lihat aja nanti malam. Pokoknya jam 11 itu biasanya rame. Yang jam 11 itu rame. Jam 11 itu rame. Iya. Pokoknya kalian yang ngikutin Twitternya Bang Tio, yang ganteng ini, kalian siapin jawaban kalian ramein tuh, tadi udah dikasih Tio, alasan yang paling cocok kalau ke Inggris kalah, apa? Sebelum pertandingan ya, kalau udah habis pertandingan jangan kasih jawaban lagi. Nanti Bang Tio kasih jersey lagi, ya nggak Bang? Yang belum ngikutin, aneh juga sih kalau lu belum ngikutin, Tio itu @tios, kalau Kang Asep tadi apa Kang? Ininya Instagram. Apa? Instagram nggak ada saya, Twitter. Twitternya? Sepkins. Sesuai dengan yang nama yang di layar sekarang ya, Kang? Ya. Oke. Terima kasih sudah anjing Patrick emang motong mulu. Terima kasih sudah mengisi Porosalam Kang Asep, Mas Tio. Sama-sama, yuk ntar malam lu ada nggak box room? Nggak ada Bang Bu. Gue boleh promo nggak box room di sini? Boleh dong. Nanti malam gua diundang oleh Box to Box untuk mengisi segmen terbaru mereka, Box Room ya, Yok ya? Ya, Box Room. Jam berapa? Jam 9? Jam 9.30 malam. 9.30 live di YouTube ya? YouTube-nya Box to Box. Live di YouTube-nya Box to Box jam 21.30. Gua bersama dengan Rosi, ada Dex ya, Yok ya? Ya, ada Dex, Rosi, ada Randi, Dex, ada Febri. ada Randi, Febri, dan Labib. Ya. Jadi sejam setengah sebelum kalian menonton Inggris Jerman, yang kangen sama gua gitu ya, monggo nanti dipantengin YouTube-nya Box to Box. Sekali lagi terima kasih Kang Asep, terima kasih Tio, sehat kita semua. Minggu Kang Asep. Sehat-sehat kita semua, itu aja, dan semoga Inggris menang nanti malam. Bye. Amin. Ntar tunggu kata Robi. Katanya netral, ujung-ujungnya 3 Inggris 1 Jerman. Enggak, gua nanya.